Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakri Wadila Zaki dengan NIM 20221880071. Perkenalkan, nama saya Razita Syakina Armawan dengan NIM 202218808036. Perkenalkan, nama saya Karina Putri Handani dengan NIM 202218800096. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maharani dengan NIM 202218801116. Ayat Al-Quran tentang jujur dan juga tentang amanah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berisi tentang kejujuran dan juga tentang amanah. Salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat ke-46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang amanah. Amanah ini juga sangat banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Kemudian yang selanjutnya, indikator orang yang kokoh memegang amanah. Seseorang yang kokoh memegang amanah biasanya ada beberapa sifat yang pasti dimilikinya. Di antaranya ada jujur, tanggung jawab, tepat janji, tegas, dapat dipercaya. Itu adalah indikator seseorang yang kokoh memegang amanah. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas normal-normal objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Adil secara etimologis memiliki banyak arti, di antaranya istiqamah atau lurus, dan al-musawah persamaan. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. B. Bacalah satu ayat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 8 secara tartil, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan atau kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Makna Tuhan dalam perspektif filosofis. Dalam perspektif filosofis, terutama prasokratik, tidak menyebut secara gamblang tentang Tuhan, tetapi mengurai adanya suatu pribadi yang mencipta yang tanpa dicipta, pribadi yang menopang yang tanpa perlu ditopang, sumber dari segala keberadaan dan induk dari semua yang ada. Sedangkan Tuhan dalam konsep teologis adalah sang pencipta yang transenden atau jauh di sana tetapi sekaligus imanen. Itu berada di sini dan bisa dijangkau. Yang A, perbedaan akhlak, etika, dan moral.
Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan perimbangan dan pemikiran. Sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya. Dan moral adalah suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan atau lingkungan tertentu. Yang menjadi sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika dalam etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk, tolak ukur yang digunakan atau sumbernya adalah akal pikiran atau rasio. Sedangkan dalam moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang yang berlangsung di masyarakat. Untuk persamaan akhlak, etika, dan moral, akhlak, etika, dan moral memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Seorang yang seringkali berkelakuan baik kita sebut sebagai orang yang berakhlak, beretika, dan bermoral. Sebaliknya, orang yang berperilakunya buruk disebut orang yang tidak berakhlak, tidak bermoral, dan tidak tahu etika. Kondisi baik buruk dalam hal ini sangat bergantung pada sifat positif atau negatif dari suatu perbuatan manusia sebagai makhluk individual dalam komunitas sosialnya. Semua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram. Untuk yang B, indikator manusia berakhlak, kata Al-Ghazali adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang ada nifak atau kemunafikan di dalam hatinya. Nifak adalah sikap mendua terhadap Allah. Tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan akan perintah Allah dan tidak keinginan hawa nafsu dapat menyilaukan hati. Sebaliknya, melakukan dosa dan maksiat dapat mengintapkan hati. Barang siapa melakukan dosa kemudian menghapusnya dengan kebaikan, tidak akan gelap hatinya. Hanya saja cahaya itu berkurang. Aktualisasinya dalam kehidupan antara lain adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikan, benar dan jujur dalam ucapan, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat, penyabar, tenang hatinya, selalu bersama Allah, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, tidak suka mengadu domba. Pengertian akidah serta ruang lingkupnya. Secara umum, pengertian akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Sedangkan secara istilah, akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Ruang lingkup akidah ada 4. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, yaitu nabi dan rasul. Yang ketiga ada ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Dan yang terakhir ada samiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Sedangkan untuk poin yang kedua, pengertian syariat serta ruang lingkupnya. Secara etimologis, kata syariat berasal dari kata syaro yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syariat berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Untuk ruang lingkup syariat, yaitu mencakup keseluruhan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan termasuk diantaranya adalah muamalah yang mengatur tentang peraturan atau sistem kehidupan manusia.